Bacaan Alkitab dari Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 26. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, renungan kita hari ini dengan tema sederhana tetapi menawan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Ia tampak sederhana, layaknya petani biasa, namun pribadi ini sosok yang luar biasa. Dia pendeta yang bertani. Meskipun tidak dididik dalam ilmu pertanian, namun ia bertani dengan baik. Malahan ia mengajari warga jemaatnya bertani. Hal itu dipicu oleh keadaan, yakni warga jemaatnya harus makan dan sekolah. Iman memang tidak cukup hanya dengan berdoa. Iman harus terimplementasi juga dalam kerja. Karena itu, Yakobus menulis bahwa iman yang tidak disertai perbuatan adalah iman yang mati. Iman harus mendorong orang bekerja, bahkan iman membuat orang berdaya di tengah situasi yang sulit dan pelik. Orang beriman tidak takut dengan kehilangan, seperti yang terjadi dalam kesaksian hidup Abraham. Juga tidak takut dengan risiko seperti yang nyata dalam kisah hidup Rahab. Apapun yang dilakukan selalu ada risiko. Namun yang terpenting adalah melibatkan Allah di dalam setiap tindakan dan yakin bahwa Allah akan melakukan bagian yang terbaik untuk orang yang percaya. Rancangannya penuh damai sejahtera. Dengan keyakinan iman yang demikian, kita dapat terus berusaha sekecil dan sesederhana apapun. Jangan menyerah pada situasi. Sahabat saya dalam cerita di atas membuktikan hal itu.
penduduk yang miskin, tanah yang gersang tidak membuat ia menyerah. Sebaliknya ia berserah dan berusaha mengolah tanah gersang menjadi lahan pertanian. Ia berdoa dan bertani. Sederhana tetapi menawan, sebab menggerakkan umat. Amin. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan, juga perlindungan Tuhan. Sampai saat ini kami dalam keadaan sehat dan selamat, tak kurang suatu apapun. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur atas anugerah Tuhan terhadap kami, mana kami boleh menyambut hari yang baru, juga berkat yang baru. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga. Kiranya Tuhan memberkati, juga senantiasa menolong setiap keluarga di dalam pergumulannya. Bagi tiap-tiap keluarga yang senantiasa menaruh harapan kepadamu. Di surga kami juga berdoa untuk setiap orang dalam pengharapan dan cita-citanya. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati mereka semua, agar apa yang mereka cita-citakan boleh Tuhan Engkau kabulkan. Tuhan yang senantiasa menjadi pengharapan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati mereka semua. Memberkati keluarga yang mendampinginya, agar senantiasa boleh bersabar dan berpengharapan hanya kepadamu. Kami juga berdoa bagi mereka, bagi saudara-saudara kami yang sedang menjalani isolasi mandiri. Tuhan, Engkau senantiasa menolong mereka agar mereka semua boleh bersandar dan berpengharapan kepadamu saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan yang boleh kami lakukan selama ini. Saat ini kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu, yaitu Pendeta Suryati Ambarsari dan Penetua Irving Kultom, yang boleh melayani di GKI Perumnas dan Bacem Kota Bumi. Kiranya selalu diberikan kesehatan dan dapat melayani seluruh jemaat-Mu di GKI Perumnas dan Bacem Kota Bumi dengan penuh sukacita, sehingga jemaat-Mu dapat terlayani dengan baik dan sepenuh hati, sehingga kemuliaan nama Tuhan selalu kami agungkan dan amini. Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami juga bersyukur dan berdoa di mana para pelayan-Mu, yaitu pendeta bersama majelis jemaat, sudah membuat program-program gereja untuk GKI Perumnas dan Bacem Kota Bumi. Kiranya semua dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang sudah menjadi program ini boleh berbuah dan bisa dirasakan untuk semua jemaat, agar berdampak bagi banyak orang. Begitupun kami sebagai jemaat GKI Perumnas dan Bacem Kota Bumi, kiranya dapat mendukung program gereja kami, sehingga semua dapat berjalan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Allah, inilah doa
umat-Mu yang kami sampaikan hanya dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah kami dalam usahanya untuk memberikan vaksin lebih merata bagi masyarakat, sehingga bisa mempercepat kekebalan kelompok, supaya pandemi bisa segera teratasi dan perekonomian bisa menjadi lebih baik. Kami juga berdoa agar penyaluran bantuan dari pemerintah bisa dilaksanakan dengan merata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menerimanya. Kami percaya Tuhan pasti tolong pemerintah kami dalam melaksanakan tugasnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa